warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqur rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kita bisa melaksanakan saum Ramadan yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat serta barokahnya kepada kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita Minhajul Muslim, masih membahas tentang seputar siang, seputar puasa. Dan pembahasan yang lalu kita sudah membahas mengenai golongan mereka yang senantiasa mendapatkan keringanan boleh berbuka ketika di bulan Ramadan. Ya, yang pertama itu siapa? Bagi mereka yang sedang safar. Bagi mereka yang sedang sakit. Yang kedua, mereka yang sedang sakit, ya. Kemudian orang yang sudah tua renta, yang sudah tidak sanggup lagi berpuasa, ya, maka dibolehkan berbuka dengan ketentuan-ketentuan hukum yang sudah dijelaskan kemarin. Kemudian siapa lagi? Orang yang hamil dan menyusui. Baik, kita akan lanjutkan di maddatu as-saminatu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi fi ulumihi fid dunya wal akhirah fi arkanis shaumi wa sunanihi wa makruhatihi. Madah yang ke-8 ini menjelaskan tentang rukun-rukun saum dan sunnah-sunnahnya serta perkara yang makruh ketika berpuasa. Arkanus saumi wahiyya, rukun-rukun saum menurut Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi ada 3. Wahiyya, rukun-rukun tersebut adalah yang pertama an-niyatu, yaitu niat. Apa itu niat? Wahiyya azmul qalbi ala saumi imtisalan li amrillahi azza wajalla. Niat adalah azmul qalbi, menekatkan di dalam hati, menekatkan hati, ya. Ala saumi, ketika saum, imtisalan li amrillah, semata-mata menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, au taqarruban ilaihi, atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, niat ini sangat penting. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan ibadah. Ya. Kita berpuasa, puasanya puasa apa nih? Puasa Daud kah? Puasa qadha kah? Puasa nazar kah? Puasa sunnah kah? Puasa wajib kah? Ya. Maka yang membedakan dengan puasa-puasa yang lain yaitu niat. Ini niatnya puasa apa ini? Ya. Maka pentingnya niat ini menjadi pembahasan yang sangat rinci, yang sangat detail. Kenapa di dalam kitab-kitab hadis itu di awal-awal pasti pembahasannya tentang niat, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Kenapa? Karena niat ini menjadi dasar penting. Kita melaksanakan suatu ibadah ini niatnya ibadah apa nih? Itu ibadah sunnah kan? Ya. Wabil khusus puasa, ya. Fa idza kana shaumu Ramadan fardhon, ya. Apabila saumnya itu adalah puasa fardhon, puasa wajib, fanniyatu tajibu billaili qoblal fajri. Maka niatnya sejak kapan ini? Billaili, sejak malam, qoblal fajri, sebelum terbit fajar. Artinya sebelum masuk waktu subuh. Dari malam tuh kalau puasa wajib sudah harus kita niatkan. Ya. Nah, kenapa di sebagian atau setiap habis sholat tarawih itu kita baca bareng-bareng? Itu untuk apa? Untuk niat di bulan Ramadan. Karena diucapkannya apa tadi? Tajibu billaili qabla fajri. Boleh niat itu ditalafuzkan nawaitu shoma wadin, misalkan seperti itu ya. Atau cukup ngertek ya, terlintas dalam hati, saya besok niat puasa Ramadan, dan cukup segitu ya. Boleh ditalafuzkan ya, untuk apa ini? Untuk menguatkan hati bahwa besok kita akan puasa, besok kita udah niat puasa nih dari sejak malam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, tadi kelihatan hadisnya, innamal a'malu binniyat itu. Man lam yasbutu as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Sesiapa yang tidak menekadkan niatnya qoblal fajri, sebelum terbit fajar, fala siyama lahu, maka tidak ada baginya berpuasa. Wa in kana nafilan sahhat walau ba'da tulu'il fajri, jika itu puasanya puasa sunnah maka sah niatnya walau ba'da tulu'il fajri, walaupun setelah terbit fajar. Wartifa'in nahar, dan sudah masuk siang hari, ilam yakun qad ta'ama syai'an, jika dia tidak memakan suatu makanan apapun atau sedikit pun. Nah, ini harus kita catat betul bahwa ternyata ketentuan niat puasa wajib, ya, puasa wajib itu diniatkan sejak malam hari, ya, niatkan dari malam hari. Tapi jika itu puasanya puasa sunnah,
boleh diniatkan setelah tulu'il fajri, ya, wartifa'in atau sudah siang, illam yakun qad ta'ama syai'an, jika dia tidak makan suatu apapun, ya. Misal begini, puasa sunnah, contoh puasa Senin Kamis atau puasa Daud lah. Dia belum niat, besok saya mau puasa, besok puasa sunnah nggak tahu. Akhirnya dia dari pagi, dari setelah sholat subuh atau siang hari atau menjelang menjelang duha misalkan, dia belum makan apa-apa. Kemudian karena dia belum makan apa-apa, saya mau niat puasa aja hari ini. Kenapa? Saya dari pagi belum makan apa-apa nih. Kemudian diniatkan saat itu juga untuk puasa sunnah, maka itu puasanya sah. Nah, itu kalau puasa sunnah, ya. Liqaulihi Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana ucapannya Aisyah radhiyallahu taala anha, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya pada suatu hari, data yaumin, faqala, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal indakum syai'un, ada makanan apa? Qulna, maka kami mengatakan, la, tidak ada apa-apa wahai Rasulullah. Qala, ya udah kalau begitu, kalau nggak ada makanan, ya, apa kata Nabi? Fa inni shaim, saya berpuasa aja. Ya. Nabi uswatun hasanah, ya, bagi kita semua. Ketika datang dari suatu tempat masuk ke rumah, ya, nggak ada makanan, Nabi belum makan apapun, nggak ada apa-apa. Aisyah, ada apa di dapur? Contoh, nggak ada apa-apa wahai Rasulullah, nggak ada makanan. Oh ya udah, ini shaim, saya berpuasa. Kalau kita nggak ada makanan, masak sendiri. Ya, nyarinya di mana? Nah, ini berkaitan dengan niat, ya. Jadi niat ini menjadi hal yang sangat amat penting, ya, karena berkaitan dengan ibadah. Jadi kalau puasa wajib, kapan niatnya? Di malam hari sudah diniatkan, ya. Kemudian kalau puasa sunnah boleh di waktu setelah subuh atau di siang hari, jika dia belum makan apapun, ya, belum minum apapun, niatin puasa nih dari siang, maka puasanya sah sebagaimana yang dikisahkan dalam hadis ini. Kemudian yang kedua, al-imsaku. Al-imsaku artinya adalah menahan. Wa huwa al-kafu 'anil muftirati min aklin wa syurbin wa jima'in. Ya. Yaitu menahan dari muftirat, makanan-makanan, min aklin, makanan, wa syurbin, dan minuman, wa jima'in, dan berjima. Kemudian yang ketiga adalah az-zamanu. Az-zamanu itu waktu. Wal muradu bihin naharu, yang dimaksud zaman di situ adalah di siang hari. Wa huwa min tulu'il fajri wa ghurubi syamsi, yaitu pada dimulai dari tulu'il fajri, terbit fajar. Terbit fajar di sini maksudnya sudah masuk waktu subuh, gitu ya. Kalau sudah masuk waktu subuh, berhenti makan dan minum. Ila ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Falau shoma mar'un lailan wa aftara naharan lamma shaha shaumuhu abadan. Walaupun dia misalnya dari malam belum makan dan minum, ya, sampai kemudian siang hari, ya, dia nggak sahur, maka shaumuhu, ya,
sahha shaumuhu abadan, maka puasanya tetap sah. Liqaulihi ta'ala summa atimmu siyama ilal lail. Al-Baqarah 187. Kemudian sunnah-sunnah di dalam puasa. Nih, kalau kemarin yang di pertemuan keberapa itu kita membahas tentang puasa sunnah. Nah, ini sunnah ketika berpuasa. Yang pertama adalah ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Wa huwal iftar wa qabla tahaqquqi ghurubi syamsi, yaitu iftar ketika tenggelamnya matahari. Liqauli sallallahu alaihi wasallam la yazalun nasu bi khairin ma'ajilul fitra. Manusia senantiasa dalam kebaikan, ma'ajilul fitra, ketika mereka menyegerakan berbuka. Wa qali Anas radhiyallahu anhu inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakun liyusalli al-maghrib hatta yaftira walau ala syurbatin ma'in. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakan sholat maghrib terlebih dahulu sampai kemudian dia berbuka walau ala syurbatin ma'in, walaupun hanya seteguk air, berbukalah. Jangan kemudian kita merasa ntar aja lah bukanya malam, kita mah pasukan buka malam, nggak boleh seperti itu. Ada hak-hak yang harus kita tunaikan, yaitu untuk kesehatan diri. Jangan kemudian walaupun kita kuat segala macam, ini diantara kesunahan, walaupun hanya seteguk air, atau hanya sebutir kurma, yang penting berbuka terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah qaunul fitri ala rutabin aw tamrin aw ma'in. Hendaknya berbuka itu dengan rutab atau tamrin. Rutab itu kurma yang sudah dikeringkan, yang basah. Au tamrin, atau kurma yang masih muda, au ma'in, atau dengan apa ini? Dengan air. Jadi yang sunnah itu dengan apa ini? Pertama dengan rutab, dengan tamar, atau dengan air. Kayaknya kalau kita jadi tambah 4 makaliyat gorengannya. Ini yang disunahkan, walaupun ada istilah kata. Kan puasa berbuka dengan kurma mah sunnah, tapi dengan gorengan mah wajib gitu. Gimana ini? Wa afdalu hadhihi salasatu awwaliha. Yang paling utama itu dari ketiganya, yang pertama itu dengan rutab. Wa akharaha adnaha, maka yang paling terakhir adalah kalau kurma enggak ada, tamar enggak ada, rutab enggak ada, maka aw akharaha adnaha wa huwal ma', itu dengan air. Wa yustahabu an yuftara ala witrin, hendaknya disunahkan ketika berbuka itu dengan bilangan yang ganjil tuh kurmanya. Salasin 3, au khamsin 5, au sab'in. Udah tuh batasannya itu tuh. Jangan pas salasin 30. Jadi tis'in misalkan, tambahin tis'in lah. Kita ambil yang 3, biar kebagian semua. Liqauli Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamtiru ala rutabat qabla an yusalliya, fa illam takun fa'alayya tamarat, fa illam takun hisan hasawati min ma'in. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka biasanya dengan apa ini? Dengan tamar, dengan rutab sebelum sholat maghrib. Kalau enggak ada juga, dengan seteguk air dah.
dengan segelas air. Kemudian yang ketiga adalah doa indal iftar, yaitu memperbanyak doa ketika hendak menjelang berbuka. Ini kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu inda fitrihi Allahumma lakal samana wa ala rizqika abtarna wa fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini diantara doa-doa ketika menjelang berbuka, ya. Wa kana Ibnu Umar yaqul Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulli syai'in an taghfira li dunubi. Kemudian yang keempat adalah as-sahur wa huwal akalu wa syarbu fis sahri akhir laili bin niyati shaumi. Liqouli sallallahu alaihi wasallam inna fasla ma baina siyamana wa siyami ahlil kitab aqallatus sahri. Yaitu di antara kesunahan dalam berpuasa adalah sahur. Sahur di akhir malam. Sahur juga, ya, ini merupakan pembeda antara saumnya orang muslim dengan puasanya ahlul kitab. Ya. Maksud saya mah nggak sahur juga kuat. Bukan masalah kuat nggak kuatnya, ya. Bukan masalah keren nggak kerennya nggak sahur. Puasa nggak sahur itu bukan masalah kerennya, ya. Tapi apa? Di situ ada keberkahan. Di situ ada keberkahan. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna bis sahuri barakatan. Ya. Walaupun hanya makan sedikit makanan, ya, karena dengan sahur ya minimal ketika paginya ada tenaga gitu, ada asupan nutrisi sehingga dalam menjalankan aktivitas yang lain kita tidak merasa lelah, tidak merasa lemah, ya, ketika masuk pagi hari. Ya, kalaupun kuat ya nggak jadi masalah. Tapi jangan kemudian kita merasa hebat dengan tidak sahur. Sahurlah, ya, walaupun hanya seteguk air, hanya sebiji kurma. Kenapa? Kita ambil barokahnya di situ. Kemudian yang kelima adalah takhirus sahuri ilal juz'il akhir minal laili. Itu mengakhirkan sahur. Ya. Memang sahur itu boleh dari jam 1, boleh jam 2, jam 3, ya. Akan tetapi kalau kita sahurnya terlalu malam, ya, sudah habis tenaganya duluan, ya. Maka di antara kesunahannya adalah ta'khirus sahur, mengakhirkan sahur. Wa yubtada'u waqtu sahur min nisfil lail. Dan dimulainya waktu sahur itu mulai dari pertengahan malam yang akhir. Wa yantahi qoblal fajri, dan berakhir pada qoblal fajri itu sebelum subuh. Kalau sekarang tuh enak sebetulnya, ya. Ada imsak segala macam. Kenapa sih harus ada imsak? Agar menjadi tanda bahwa ini udah mau masuk waktu subuh. Jangan sampai kemudian ketika waktu sudah masuk waktu subuh masih ngunyem aja gitu kan, mulut masih ngegar sorry. Ya. Kalau sudah masuk waktu subuh ini kan repot, ya. Maka ada tanda imsak, biasa 5 menit sebelum subuh, imsak, ya. Terus orang ada bunyi apa tuh biasanya, itu untuk menandakan bahwa ini udah mau masuk waktu subuh, berhenti aktivitas makan, berhenti aktivitas minum dan lain sebagainya. Nah, kapan batasnya? Kam kana bainal adani wa sahur qadru 50 ayatan. Ya. Kapan batas akhir sahur itu? Nih, di sini disebutkan qadru 50 ayatan, ketika kita membaca Al-Qur'an dengan tartil, ya, 50 ayat. Ya, itu ukurannya tuh sebelum masuk waktu subuh.
tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa qama ila salatin qultu kam kana bainal adani was sahur qala qadru 50 ayatan. Jadi jarak antara azan dengan waktu sahur akhir itu kadarnya 50 ayatan, ketika kita membaca 50 ayat dari Al-Qur'an ya, sampai kemudian menjelang subuh. Nah di situ kita sahur. Ya kalau kita biasanya jam 4 itu sudah mulai aktivitas bangun sahur ya. Jangan terlalu malam sahur juga ya. Jangan terlalu jam 3 atau jam 2 misalnya. Ya di akhir jam 4, kalau masuk waktu subuhnya setengah 5, jam 4 atau jam 4.15 kita sudah sahur. Kemudian tanbihun terakhir. Man syakka fi tulu'il fajri lahu an yakula aw yashraba hatta yatayaqqana tulu'al fajri summa yumsika liqaulihi ta'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sesiapa yang ragu ini sudah masuk waktu subuh atau belum, sudah tulu'il fajri atau belum, lahu an yakula aw yashrab hatta yatayaqqana tulu'al fajri. Kalau masih ragu ini masuk waktu subuh atau belum ya, silahkan kalau mau makan dulu ya sampai kemudian yakin bahwa sebentar lagi masuk waktu subuh. Summa yumsika, kalau sudah yakin ini sudah mau masuk waktu subuh ya, yumsika maka udah cukup berhenti aktivitas makan dan minum dan lain sebagainya. Wa qad qila li Ibnu Abbas inni atasahharu, ketika aku bersahur yang melaksanakan sahur, fa idza syakaktu amsaktu, ketika aku ragu ya maka aku berhenti. Fa qala kul ma syakakta hatta la tusyakka, makanlah ya sampai kemudian kita yakin betul bahwa ini sudah masuk waktu subuh, sampai kemudian tidak meragukan ini sudah masuk waktu subuh atau belum ya. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hal ini tentunya hari ini kita sangat mudah ya dengan adanya tanda-tanda ya mempermudah kita bahwa melaksanakan sahur itu diantara kesunahan, mengakhirkan sahur itu juga diantara kesunahan, bahkan menyegerakan berbuka pun yaitu diantara kesunahan. Maka kita sebagai ikhtiyat ya, ketika imsak ada pengumuman imsak ya, lebih baik kita hindari makan dan minum ya agar terhindar dari batalnya puasa, sehingga puasa kita betul-betul puasanya sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil islami wal muslimin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.